Halo taretanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cok Leng. Di video kali ini saya mencoba mereview alur film yang pernah viral di masanya, yaitu kisah nyata Deddy Sumanto, psikopat yang berasal dari negara kita Indonesia. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk alur ceritanya. Kisah diawali dengan penangkapan seseorang yang bernama Sumanto yang dijuluki manusia kanibal karena telah memakan mayat manusia. Sesampainya di penjara, semua tahanan di sana pun pada ketakutan melihat Sumanto. Ditambah kelakuan aneh Sumanto membuat teman satu selnya tidak betah lalu minta pindah ke tempat lain karena takut dimakan oleh Sumanto. Semalaman saya nggak bisa tidur, Pak. Saya takut, Pak. Tolong pindahkan kami dari sini, Pak. Kami sudah tidak sanggup, Pak. Tolong. Scene lalu beralih ke seorang wanita, sebut saja namanya Cindy. Di sini Cindy lagi mengemas barangnya karena dapat tugas untuk mewawancarai Sumanto. Namun ibunya sangat melarang karena takut terjadi apa-apa pada dirinya. Namun di sini Cindy tetap kekeh untuk melaksanakan tugas itu. Ya, namanya tugas. Saya kan gak mungkin nolak, Bu. Dan benar saja, keesokan harinya Cindy mendatangi penjara yang dihuni oleh Sumanto, lalu mewawancarainya. Cindy meminta Sumanto menceritakan asal-muasal dirinya bisa memakan manusia. Bisa Mas ceritakan masa kecil Mas Sumanto? Scene lalu berpindah ke masa kecil Sumanto, di mana Sumanto kecil pun sudah menunjukkan sisi lain pada dirinya karena sudah memakan jangkrik milik temannya. Alhasil dia pun dipukuli oleh temannya, namun dia berusaha melawan dengan cara menggigit temannya. Sejak kejadian itu, semua orang di kampungnya tidak mau bergaul lagi dengan Sumanto, malah selalu menyiksanya. Dari situlah Sumanto nekat betapa untuk menguatkan dirinya agar bisa membalas perlakuan kejam dari orang sekitarnya. Setelah berhari-hari betapa, Sumanto kembali pulang ke rumahnya. Di malam harinya, dia pun menemui kekasihnya yang bernama Kartini untuk berpamitan karena dia mau merantau ke Lampung agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Priwe, Ras. Kau setuju? Yang pengen mandiri, Ras. Di Lampung, ternyata Sumanto salah pergaulan, di mana dia mempunyai teman. Di sini temannya mengajak Sumanto ke tempat kupu-kupu malam. Sumanto yang tidak tertarik dengan wanita penghibur pun bersikap biasa saja. Namun wanita itu membuka baju Sumanto. Alangkah kagetnya dia setelah mengetahui Sumanto membawa celurit. Dia pun merasa ketakutan dan rela melakukan apa saja agar dia tidak dibunuh oleh Sumanto. Sumanto yang teringat pantangan tidak boleh bersetubuh dengan wanita pun akhirnya menyuruh wanita penghibur itu untuk memasukkan celurit ke dalam anunya. Ternyata Sumanto sekali-kali mengirimkan uang kepada keluarganya. Keluarganya yang di kampung merasa senang sekali karena sudah dikirim uang oleh Sumanto. Tanpa mereka ketahui, di balik kiriman uang itu ada tragedi memilukan yang dilakukan oleh Sumanto. Jangan melawan atau kebunuh kamu. Mengentus. Kang, jangan diambil duit itu, Kang.
Lalu Sumanto membawa mayat pria itu ke kontraknya. Sesampainya di kontrakan, Sumanto lalu melakukan hal tidak wajar dengan memotong-motong mayat itu. Entah apa yang dipikirkan oleh Sumanto. Sumanto dengan beraninya memasak daging mayat manusia yang tadi tidak sengaja dia bunuh. Lalu dia pun memakannya. Di keesokan harinya, teman Sumanto yang kemarin bersamanya lalu mendatangi Sumanto di rumahnya. Mereka yang melihat Sumanto lagi masak sesuatu sangat penasaran untuk mencicipinya. Alangkah kagumnya dia setelah merasakan masakan Sumanto yang menurutnya masakan yang paling enak, tanpa mereka sadari daging yang dimakan oleh mereka itu adalah daging manusia. Lalu mereka menanyakan daging apa yang dimasak karena rasanya sangatlah enak. Sumanto lalu menjawab kalau itu daging manusia. Namun mereka tidak percaya dengan perkataan Sumanto yang dianggapnya sudah bercanda saja. Enak sekali nih Sumanto. Daging apa ini? Daging orang kan? Jangan bercanda. Daging orang hutan masuk kok Sumanto. Setelah kejadian itu, Sumanto ternyata kedagihan untuk memakan daging manusia. Sampai-sampai dia rela menggali kuburan demi ingin memuaskan hasrat kanibalnya. Sumanto yang sudah lama merantau di Lampung akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya. Namun di perjalanan pulang, Sumanto tidak sengaja bertemu dengan pacarnya yang bernama Kartini, lalu dia menghampirinya. Namun Sumanto kecewa setelah mengetahui pacar yang sangat dia sayangi sudah mempunyai anak yang ternyata dia sudah menikah. Padahal dulu sebelum Sumanto merantau, dia pernah berjanji akan selalu menunggu Sumanto kembali ke kampungnya. Kayaknya ke siapa, Ras? Anakku. Jerene ku arep ngantenin nyong. Ngonti Bali. Ras. Sumanto yang terus memikirkan Kartini itu pun nekat menyampari ke rumahnya. Namun Kartini yang melihat Sumanto lagi melihatnya seketika itu masuk ke dalam rumah. Sumanto yang masih galau akhirnya pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, Sumanto bingung karena rumahnya dikunci dan tidak ada orang. Yang ternyata orang tua Sumanto berangkat kerja ke Sumatera tanpa pamit pada dirinya. Sumanto yang merasa tidak punya siapa-siapa di kampungnya akhirnya nekat menggali kuburan hanya untuk mengambil tengkorak untuk dijadikan properti di rumahnya. Keesokan harinya, Sumanto yang lagi mencangkul di sawah tiba-tiba melihat ular. Namun Sumanto bukan takut, malah menangkapnya lalu memakan ular itu. Warga yang tidak sengaja melihat kelakuan Sumanto ketakutan dan merasa Sumanto sudah tidak waras lagi. Scene lalu berpindah ke masa yang sekarang, di mana Cindy yang sudah kelar mewawancarai Sumanto segera beristirahat di kamarnya. Keesokan harinya, ada seorang anak yang sedang mengembala kambing di dekat kuburan. Namun setelah dia lewat di antara kuburan di sana, tiba-tiba warga digegerkan dengan penemuan kuburan yang sudah ada yang membongkar. Cindy yang mengetahui kabar itu pun langsung ke tempat lokasi untuk mengetahui langsung kejadian tersebut. Cindy lalu menelpon atasannya untuk mengabari situasi di sana. Lalu Cindy memberitahukan bahwa semua warga mencurigai kejadian itu ada kaitannya dengan Sumanto. Yang menurutnya guru dari Sumanto sudah menyebarkan ilmunya untuk melakukan hal yang sama seperti yang Sumanto lakukan. Namun di sini Cindy tidak menyadari kalau dari tadi ada yang memperhatikannya. Lalu Cindy menemui Sumanto di penjara untuk menanyakan apakah dia ada kaitannya dengan kejadian itu. Namun Sumanto tidak menjawab pertanyaan Cindy, namun Sumanto tidak sengaja menyebutkan nama Kisiran. Cindy yang penasaran tentang sosok itu lalu menanyakan siapa itu Kisiran, tapi Sumanto tetap kekeh tidak mau memberitahunya, malahan Sumanto mengusir paksa Cindy itu. Namun sebelum Cindy pergi, Sumanto memanggilnya dan tiba-tiba
Lalu Cindy bergegas pulang ke kontrakannya, namun ada orang misterius itu lagi yang mengikutinya. Sesampainya di kontrakan, Cindy dihampiri oleh seseorang yang bernama Pak Burhan yang mengaku sebagai paman dari Sumanto. Cindy menanyakan maksud Pak Burhan itu menghampirinya. Lalu Pak Burhan itu mengatakan bahwa dia bisa membantunya mempertemukan dia dengan guru Sumanto. Lalu dia menanyakan lagi, apa yang kamu pengen tahu tentang guru Sumanto? Lalu Cindy menjawab kalau dia pengen mengetahui semuanya tentang guru Sumanto. Lalu Pak Burhan itu mengajak Cindy ke suatu tempat yang diyakini bisa mempertemukan Cindy dengan guru Sumanto itu. Pak mau ikut saya, Kemana? Guru Sumanto. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba Pak Burhan menghentikan laju mobilnya. Lalu tiba-tiba Cindy yang dari tadi pingsan akhirnya siuman. Dia terkejut setelah menyadari dirinya berada di rumah kosong. Dan ternyata Pak Burhan yang mengaku paman Sumanto itu ternyata adalah Kisirat, guru dari Sumanto. Ternyata Kisirat itu ingin menyandra Cindy untuk dijadikan tumbal pesugihannya. Kamu Kisirat? Ya, akulah orangnya. Kalau seluruh persyaratan telah aku penuhi, aku akan jadi kaya raya. Siapa yang membongkar kuburan itu kemarin? Dan di sini sudah terungkap kalau orang yang kemarin membongkar kuburan itu adalah dia, Kisirat, untuk dijadikan tumbal pesugihan yang keenam. Tinggal satu korban lagi untuk menyempurnakan pesugihannya, dan Cindy adalah tumbal terakhirnya. Tapi dia harus memastikan dulu apakah Cindy masih perawan atau tidak. Karena syarat yang harus dijadikan tumbal ialah wanita yang masih perawan. Namun sebelum Kisirat melakukannya, tiba-tiba Apa salahnya makan daging? Apakah kamu rela daging manusia cuma jadi santapan cacing? Cindy di sini berusaha berontak agar dia tidak dijadikan korban selanjutnya. Cindy yang dari awal mempunyai penyakit asma berusaha mencari obatnya. Namun obat yang dicari Cindy itu terjatuh di dekat Kisirat dan lalu Kisirat mengambilnya. Lalu dia mengatakan kepada Cindy kalau menjadi wartawan cuma bisa meliput kemelaratan dan menulis kemelaratan. Tapi kamu tidak merasakan langsung kemelaratan itu. Hah? Kamu wartawan tahunya cuma tentang kemelaratan dan menulis kemelaratan, tapi kamu tidak merasakan langsung dengan cara yang tidak lazim. Dan aku mau menolong Sumanto dengan cara yang menurut kamu tidak lazim. Lalu Cindy menusuk dirinya sendiri karena dia tidak sudi menjadi tumbal pesugihannya. Kisirat yang melihat itu langsung mencegahnya. Namun naas bagi dia, Cindy yang berusaha melawan dari tadi akhirnya bisa menusuk Kisirat itu dengan tulang yang dia pegang. Coba kamu hidup melarat seperti aku. Cindy tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dia berusaha kabur menghindar dari Kisirat. Namun burung peliharaan Kisirat itu terus saja mengejarnya. Cindy yang terluka parah sekuat mungkin menghindar dari kejaran Kisirat, namun di tengah pelariannya dia tidak sengaja terprosok. Tapi beruntung dia masih selamat karena bantuan dari sutradara. Kisirat yang melihat Cindy bergelantungan cuman bisa ketawa, lalu dia pun menghampirinya. Dan beruntung lagi bagi Cindy, berkat bantuan sutradara yang tidak ingin dia mati secepat itu, sampai sekarang Cindy pun masih selamat. Cindy yang tidak sengaja masuk ke area gas beracun berusaha memukul selang yang terdapat gas beracunnya. Lalu dia memancing burung peliharaan Kisirat supaya masuk ke area gas beracun itu. Berkat bantuan gas beracun itu, Cindy akhirnya bisa membunuh burung itu. Kisirat yang mempunyai ilmu hitam tidak sulit untuk menemukan keberadaan Cindy. Cindy yang terpojok pun memutuskan meloncat terjun ke bawah. Entah bagaimana kejadian selanjutnya, keesokan harinya banyak polisi di tempat itu dengan Cindy yang ditemukan sudah penuh luka dan tidak sadarkan diri.
Tidak lama dari itu, Cindy yang sudah pulih mendatangi Sumanto lagi untuk berterima kasih sudah memberitahukan kelemahan dari Kisirat. Yang ternyata kemarin Sumanto telah menceritakan semua tentang apa saja yang membuat ilmu Kisirat itu luntur. Berkat bantuan Sumanto dan sutradara, Cindy bisa hidup sampai sekarang. Film diakhiri dengan mereka yang ketawa gembira, yang kayaknya ada benih-benih cinta di antara mereka. Taman. Gimana? Alur ceritanya bagus kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke?